Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Oh, tidak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan kuliah dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama yang kita kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu. Absen dulu ya. Ada nggak yang nggak hadir? Kalau kita lihat di sini ada yang nggak hadir. Saya rasa hadir ya semua ya. Oke, datang semua. Nah, hadir semua. Baik, kita lanjut materinya. Sebelum kita lanjut materinya, Bapak tanya dulu, ada yang ingat materi sebelumnya? Kira-kira ada yang ingat materi kita kemarin itu apa? Ayo, udah lupa? Sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Oke, sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, itu ngapain sebenarnya? Nyari apa di sistem ketidaksamaan linier dua variabel? Apa yang dicari di situ? Daerah ya. Iya, mencari daerah himpunan penyelesaian. Itu dia ya, bagus. Oke, nah setelah kita belajar sistem ketidaksamaan linier dua variabel, sekarang kita belajar mengenai model matematika. Model matematika yang berhubungan dengan sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, kalau di masalah kontekstual itu ada nggak hubungannya ini? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Ya, materi model matematika yang berhubungan dengan sistem ketidaksamaan linier dua variabel, ada manfaatnya? Kira-kira ada yang tahu manfaatnya? Iya. Dari masalah kontekstual akan dibuat menjadi sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Oke, dari masalah kontekstual akan dibuat sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk apa kita buat sistem ketidaksamaan linier dua variabel? Itu enggak di sini materinya ya. Setelah model matematika nanti baru tahu kita manfaatnya kita jadikan model ke sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nanti baru tahu di materi selanjutnya. Itu dia. Oke. Bapak tampilkan dulu KD ya. KD. Itu KD kompetensi dasar. Bapak tampilkan dulu KD di sini. Tadi indikator, kemudian ada nanti tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar ini apa sebenarnya? Ya. Kemudian nanti ada penilaian. Kemudian nanti ada metode apa yang kita gunakan dalam pembelajaran. Oke. Nah, KD kompetensi dasar yang pertama di sini menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Ini adalah KD untuk pengetahuan ya. Kemudian untuk keterampilan di sini ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Itu KD. Nah, setelah KD di sini kita lihat ada namanya indikator pencapaian kompetensi ya. Indikatornya apa? Untuk pengetahuan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel ke dalam model matematika. Kemudian untuk keterampilannya di sini menemukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan
program linear 2 variabel. Oke. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan dengan bantuan PPT, PowerPoint ya maksudnya, dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel ke dalam model matematik dengan teliti dan menemukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dengan benar. Inilah tujuan kita. Jadi yang pertama kita analisis ya dari masalah kontekstual, yang kedua kita temukan model matematiknya bagaimana dari masalah kontekstual. Oke. Ini pendekatan model metode pembelajaran. Yang kita lakukan nanti ada pendekatan saintifik ya, pendekatan ilmiah di sini. Ada model pembelajarannya yang kita lakukan nanti ya, model pembelajaran problem based learning ya, berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah itu. Kemudian ada di sini metode pembelajarannya, nanti kita diskusi, nanti tanya jawab, penugasan, baru presentasi. Itu dia yang kita lakukan nanti. Baru terakhir ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Di sini ada penilaian sikap, itu observasi atau pengamatan, nanti didiskusi, nanti Bapak nilai sikap kalian masing-masing ya. Nah, bagaimana aktif nggak kan gitu. Oke, itu penilaian sikap ya. Untuk penilaian pengetahuan ada tes tertulis, nanti setelah ini Bapak kasih soal, ada di bahan ajar, nanti Bapak kirim lewat WA ya, bahan ajar. Di situ ada tes formatif. Kemudian ada penilaian keterampilan unjuk kerja, nanti di sini unjuk kerjanya presentasi. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi, 3 presentasi, 4 presentasi. Itu dia. Oke. Sampai sini ya. Ada yang mau ditanya? Itulah yang mau kita lakukan di sini. Tadi indikator, tujuan dan sebagainya. Kira-kira ada yang mau ditanya? Belum ada yang mau ditanya ya. Ya, itu masih pengantar saja. Oke, Bapak kasih dulu video, nonton video dulu kita ya.
Oke, baik ya. Itu video motivasi yang pertama, nanti ada lagi yang kedua. Dari video motivasi, kira-kira apa yang benar? Yang kalian lihat apa? Lalat sama semut ya. Ya, cerita tentang lalat sama semut. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Menurut kalian apa yang bisa kita ambil? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau menyerah, jadi apa tadi lalatnya? Iya, frustasi, mati, dan dimakan semut gitu. Sama dengan kalau belajar. Jangan menyerah. Kalau kalian menyerah dalam belajar, nanti kalian frustasi. Ya, frustasi. Itu dia. Jadi kira-kira itu yang bisa kita ambil dari video yang Bapak tampilkan tadi. Itu dia. Oke. Nah, nanti di sini Bapak kasih apa ya? Prosedur pelaksanaan kita. Nanti di dalam pembelajaran ini prosedurnya nanti kita bikin kelompok dulu. Ya, kita bikin kelompok, kemudian Bapak beri LKPD, kemudian LKPD-nya didiskusikan sama teman kelompoknya, baru yang terakhir kita presentasikan LKPD-nya. Oke, Bapak mau tampilkan masalah dulu ya. Masalah. Oke, masalah pertama dulu Bapak tampilkan. Oke, masalah pertama. Ya. Gambar apa itu, Nak? Ada ikan, ada orangnya juga. Ya, ini mungkin petani atau peternak ikan ya. Oh, petani, peternak ikan ya. Oke, peternak ikan. Kita lihat ceritanya dulu. Iya, coba baca satu orang, ketua. Siapa yang mau baca? Dwi baca, ketua. Seorang petani ikan membeli 2 jenis produk makanan suplemen untuk kolam ikannya. Produk makanan suplemen kemasan 1 botol mengandung 5 gram zat A dan 2 gram zat B. Sedangkan suplemen kemasan atau 1 kantong plastik mengandung 3 gram zat A dan 4 gram zat B. Pada setiap musim terbarikan, petani tersebut membutuhkan paling sedikit 30 gram zat A dan 24 gram zat B untuk kesuksesan ikannya. Jika harga makanan suplemen 1 kemasan botol Rp50.000 dan untuk 1 kemasan kantong plastik Rp40.000, jika petani ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan meminimalkan biaya produk. Lalu bagaimana cara petani ikan mengetahui berapa pendapatan maksimum dan biaya produksi minimum yang harus dikeluarkan? Nah, cara mencegah permasalahan tersebut yaitu dengan program linear dengan cara memodelkan masalah konseptual ke dalam bentuk persamaan matematika. Iya, terus ya. Nah, ini masalah ya. Masalah tentang peternak ikan ya. Budidaya ikan. Dia bermasalah dengan makanan ikan ini ya. Dia mau untung besar, tapi biaya produksi atau biaya makan ikannya kalau bisa sedikit gitu ya. Pengeluaran sedikit, pemasukannya banyak atau keuntungan besar, macam ekonomi ya gitu. Dia modalnya sedikit, untungnya banyak atau besar atau banyak kan gitu. Nah, soal ini ya bisa kita modelkan ke dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, gitu kita modelkan, baru nanti setelah kita modelkan, tadi Bapak bilang
untuk mencari di situ keuntungan yang sebesar-besarnya dan biaya produksi yang minimal itu nanti di materi selanjutnya. Nah, untuk materi kita di sini cuman memodelkan, ya, cuman memodelkan. Itu dia. Oke, lanjut. Permasalahan kedua. Iya. Gambar apa? Parkir mobil. Ya. Ini kalau kita jadi pengusaha parkir mobil itu, ya satu hari udah berapa itu satu mobil udah berapa dikali, ya kan? Dikali berapa biaya parkirnya? Satu mobil sekian. Itu berapa banyak mobil kan gitu? Oke. Ya, ini baca ini. Suatu daerah parkir luasnya 1.800 meter kuadrat disediakan untuk sedan dan bus. Setiap sedan membutuhkan daerah parkir seluas 6 meter kuadrat dan bus 24 meter kuadrat. Daerah parkir itu disediakan untuk tidak lebih dari 150 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sedan 200 rupiah dan untuk bus 500 rupiah. Jika pemilik parkir ini mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, lalu bagaimana cara pemilik parkir mengetahui berapa pendapatan maksimum yang akan didapat dari jumlah sedan dan bus? Nah, cara untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dalam program linear dengan cara memodelkan masalah konseptual ke dalam bentuk persamaan matematika. Oke. Ini masalah parkir, tadi masalah peternak ikan, ya. Sama ya. Kita modelkan ceritanya di sini. Kita modelkan tentang biaya parkir, biaya parkir sedan dan bus, ya, sedan dan bus. Jadi dia mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dia harus memikirkan mana yang lebih banyak, kita buat parkir bus atau kita buat parkir sedan. Inilah yang mau kita pikirkan. Dia mau Dia mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kayak mana caranya? Apakah dibagi dua, banyaknya bus sama banyaknya sedan, atau lebih mana yang lebih untung? Itu dia. Makanya kita pakai program ini ya. Dan di sini bisa kita modelkan, bisa kita jadikan menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, itu dia. Nah, dari masalah 1 dan 2 ada yang mau ditanya kira-kira? Ada yang mau ditanya dari masalah 1 dan masalah 2? Iya, ini. Apa hubungannya dengan masalah kita? Oke, apa hubungannya dengan masalah kita? Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa hubungannya dengan masalah kita di sini belajar model matematika, membuat model, ya, model ke dalam nanti kita buat ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kan gitu. Jadi semua masalah kontekstual di kehidupan kita, ya, apalagi berhubungan mencari keuntungan, laba, ya, biaya minimum dan maksimum, bisa kita gunakan model matematika, ya. Kita modelkan menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi itu dia hubungannya, ya. Jadi masalah kontekstual kita modelkan menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita bentuk kelompok dulu, ya. Kita bentuk kelompok 1, ya. Kelompok 1 di sini Adriansa ini kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Adriansa kelompok 1, ya. Diki kelompok 4, Bella kelompok 1. Ayo berpindahnya langsung aja. Dini kelompok 2, Dwi kelompok 3, Erlinda kelompok 4, Gilang kelompok 3, Iksan kelompok 2, Intan kelompok 1, Jahwa kelompok 4, Nabila kelompok 2, Nesa kelompok 1, Nova kelompok
2, Vivin kelompok 4, Nuraini kelompok 3, Putri Valeri kelompok 1, Sri Mulyani 1 kelompok 2, Surya kelompok 4, Syabri kelompok 3, Dina kelompok 4, Uli kelompok 3. Oke. Oke, sudah dengan kelompoknya. Baik ya. Bapak bagikan LKPD-nya dulu. LKPD-nya sudah nampak. Saya juga kirim lewat WA grup kita LKPD-nya itu ya. Nah, silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ya. Silakan didiskusikan. Baca petunjuknya bagaimana ya. Nah, kalau kita lihat, coba dilihat ya, dibuka-buka dulu. Lihat, dibuka. Nah, mengisi titik-titik. Coba dilihat mengisi titik. Pahami ya bagaimana caranya mengisi titik-titik. Oke, silakan berdiskusi. Langsung aja diisi ya di situ ya, langsung aja diisi. Oke, silakan. Nanti satu orang dari setiap kelompok yang mempresentasikan, kelompok lain menanggapi. Itu di situ nanti kan ada menggambar daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk nanti menggambarnya kita gunakan GeoGebra ya. Kita gunakan GeoGebra. Jadi nanti
pas nanti kalian mau mengisi gambarnya, hentikan dulu biar kita bahas GeoGebra. Bagaimana cara menggunakan GeoGebra supaya bisa mengisi daerahnya. Oke, lanjutkan. Biasa ya, kemarin-kemarin kan sudah cara menggambarnya, tetapi tidak menggunakan GeoGebra. Ya, kita pakai cara manual. Nah, ini kita pakai GeoGebra. Oke, silakan buka HP-nya semua. Keluarkan HP-nya. Ya, yang bawa HP coba silakan perkelompok juga bisa. Perwakilan aja. Keluarkan semua HP-nya. Ya, buka Play Store. Download namanya GeoGebra ya. GeoGebra. Iya, GeoGebra. Oke. Download dulu ya. 1 menit. Oke. Saya bingung mendownloadnya. Banyak ya simbol-simbolnya di situ. Simbolnya itu yang paling atas ya, nampak yang paling atas ya. Nah, segi 5. Ya, gambar GeoGebra-nya yang segi 5. Nanti ada graphing banyak di situ di Play Store. Oke. Sudah download GeoGebra-nya? Sudah. Oke. Lihat ya. Bagaimana langsung tampilannya seperti ini? Kalau nggak seperti ini, klik graphing. Ya, di situ ada graphing. Kalau nggak salah ya, simbolnya ya seperti ini. Graphing. Oke. Sudah? Iya, sudah. Klik graphing. Nah, seperti ini tampilannya? Iya, oke. Ini Bapak kasih contoh aja ya. Ini. Di situ kan kalian sudah memodelkan, ya. Contohnya seperti inilah modelnya, ya. Kalau model di situ silakan kalian ikuti. Oke, seperti ini. Jadi caranya bagaimana cara membuat daerah himpunan penyelesaiannya? Sekarang input. Nah, input di situ bacanya apa? Masukkan, ya. Ini bahasa Inggrisnya input. Masukkan. Masukkan yang mana? Ini yang kita masukkan. Nih. Kita masukkan. Ayo kita ketikkan sama-sama. 5x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 15. Oke, keluar gambarnya. Iya, keluar gambarnya ya. Keluar. Nah, lanjut. Kita lanjut gambarnya. Kalau saya langsung input di sini ya, langsung input. Tapi kalau di HP di situ ada tanda titik 3. Diklik aja tanda titik 3. Ayo, silakan diklik. Sudah? Sudah. Nah, baru klik di sebelah tambah. Input yang kedua. Ya, input yang kedua. Masukkan. Yuk sama-sama ya. 3x ditambah 5y lebih kecil 15. Oke. Enter. Nampak? Nampak ya gambarnya ya. Oke, di sini nanti kita cari gambar yang paling gelap. Itu yang paling banyak arsir. Nah, yang kedua. Yang ketiga, nih. X-nya lebih besar sama dengan 0. Enter. Oke, nggak begitu nampak ya, nggak begitu nampak karena dia nggak garis. Yang terakhir, Y
persegi besar 0. Enter. Lihat ya, yang paling gelap. Yang paling gelap ya. Nampak di situ yang paling gelap. Jadi kalau bisa kita gambarkan 35, 3 di sini 5, ini 5 di sini 3. Berarti yang merupakan daerah HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah ini. Ya. Nih. Yang paling gelap. Yang paling banyak arsiran. Itu dia. Oke. Gunakan GeoGebra ya dari model matematik yang udah kalian buat. Silakan.
Kalau bingung cara mengisinya silakan ditanya ya. Silakan. Ada yang mau ditanya? Kalau bingung di GeoGebra silakan ditanya ya. Kalau mencari biayanya kan nggak bisa kan? Ya. 2 menit lagi. 2. Lanjut. Lanjut ya. Yang kedua ya.
yang nanti Bapak tunjuk presentasi difotokan ya, kirim ke grup, difotokan kirim ke grup. Baik, ya. Kita mulai presentasi dulu. Yang masalah 1 kelompok 3. Coba kelompok 3 difotokan jawabannya. Kirim ke WA. Difotokan jawabannya ya. Kirim ke WA. Biar nampak di sini jelas. Kemudian kalian nanti presentasikan. Untuk masalah 1 aja ya. Udah, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Ini gambarnya. Yang pertama, gambar pertama. Ya juga. Oke, ini. Ya, silakan. Salah satu perwakilan maju ke depan untuk presentasi. Biar ya sama-sama kita fungsikan. Ini suaranya yang keras ya, biar kedengaran. Oke, dengarkan kawannya untuk presentasi. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Dwi Ariyanti Ramadhani, Ilham Pradani, Nur Aini, Windy Lestari, Jafri Ramadan Menanggaw. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu, sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah 20 juta per pasang dan harga beli sepatu wanita 16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah 6 juta dan 6.000 dan 5.000 rupiah. Mengingat kapasitas kiosnya, ia hanya membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Misalkan, banyak sepatu pria X dan banyak sepatu wanita Y. Soalan tersebut dapat dinyatakan dengan tabel grafik. Sepatu pria, banyak sepatu pria 1, banyak sepatu wanita 1. Kapasitas modal 450. Harga beli 20.000. Harga beli sepatu pria 20.000. Harga beli sepatu wanita 16.000. Kapasitas modal 8 juta. Keuntungan sepatu pria 9.000
3x lebih besar 0, y lebih besar 0. Fungsi objektif z sama dengan 20.000x tambah 16.000 y. Gambar daerah yang benar menurut saya. Oke, silakan duduk. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Sekarang kita analisis jawabannya ya. Kita analisis jawabannya. Kira-kira ada yang mau beri tanggapan? Kawan-kawannya sudah benar ini. Coba kita lihat dari yang pertama ya. Langkah 1/1. Oke, tabelnya. Tabelnya benar. Benar. Oke, benar. Kemudian kapasitas kios tidak lebih dari 450 pasang, benar? Oke, benar ya. Kan tinggal kita ambil dari atas ya. Banyak sepatu pria 1, banyak sepatu wanita 1. Kapasitasnya 450. Jadi pertidaksamaannya 1x ditambah 1y lebih kecil sama dengan 450, atau dituliskan x tambah y lebih kecil sama dengan 450. Yang kedua, benar, ada yang kurang. Pedagang hanya memiliki modal kelebihannya 8 juta. Nah, ada yang kurang di situ? Ada yang kurang? Atau pas itu? Apa yang kurang di situ? 2.000 tambah 16.000 lebih kecil sama dengan 8 juta. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Oke. Elinda. Oke. X sama Y nya nggak ada. Harusnya persamaannya bagaimana? Iya, 20.000 X 20.000 X ditambah 16.000 Y lebih kecil 8 juta. Oke. Ya, itu kurangnya ya. Nah, lanjut, jika disederhanakan maka menjadi 5x ditambah 4y lebih kecil 2.000. Nah, di situ ada bacaannya, jika nilai x dan y menyatakan banyaknya sepatu, sehingga nilainya nggak mungkin negatif karena banyaknya sepatu. Apa mungkin banyak sepatu negatif 20 pasang? Kan nggak mungkin. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini ya, karena dia tadi katanya tidak negatif, maka x-nya besar sama dengan 0 alias positif. Y-nya besar sama dengan 0 sama positif karena x dan y adalah jumlah sepatu. Fungsi objektifnya 20.000 x ditambah berapa itu? 16.000. Nah, 20.000 x ditambah 15.000 y 16. Oke, 16.000 y. Oke, itulah modelnya. Ya. Nah, untuk gambar ini kan kita gunakan apa tadi? Geometri. Sudah pas ya? Sudah sama ya semua gambarnya? Gambar ada yang beda gambar di sini? Sudah sama? Iya, sama. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada. Lanjut. Kelompok 4. Silakan dikirim ke grup kita dulu. Fotokan grup. Ini masalah 1, masalah 2 yang dibutuhkan.
Masalah 2. Iya, salah kirim. Yang masalah 2 dan gambarnya juga. Udah begini? Oke. Udah sama gambar juga? Gambar kan ada 2 lembar ya? Enggak, 1 lembar. Oke. Kok mereng-mereng ya? Iya. Bingung melihatnya, jangan mereng. Iya, coba ulang lagi. Oke, satu orang bantu ya untuk presentasi. Udah? Oke, ayo silakan. Silakan dipresentasikan. Ya, suaranya dekat ya. Saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Ina Lestari, Erlinda, Pipin Anita, Surya Diharja. Seorang peternak ayam setiap harinya membutuhkan 2 jenis makanan ayam. Makanan jenis 1 dalam 1 kilogram mengandung 9 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Sedangkan makanan jenis 2 dalam 1 kilogram mengandung 3 unit bahan A dan 18 unit bahan B. Setiap hari 10 ekor ayam membutuhkan sekurang-kurangnya 20 unit bahan A dan 30 unit bahan B. Jumlah makanan jenis 1 dan jenis 2 10 ekor ayam setiap harinya minimal 5 kg. Harga tiap kilogram makanan jenis 1 adalah Rp1.000 dan makanan jenis 2 adalah Rp2.000. Penyelesaian. Misalkan banyak makanan jenis 1 sama dengan X dan banyak makanan jenis 2 sama dengan Y. Persoalan tersebut dapat dinyatakan dengan tabel berikut. Jenis 1 banyak makanan setiap hari 1, jenis 2 banyak makanan setiap hari 1. Kapasitas atau kebutuhan 5. Bahan A jenis 1 9, jenis 2 3. Kapasitas atau kebutuhan 27. Bahan B 3, jenis 2 18, kapasitas atau kebutuhan 30. Biaya Rp1.000 dan juga Rp2.000. Dari tabel di atas maka didapat ketidaksamaan. Tiap harinya jumlah makanan kedua jenis minimal 5 kg, X tambah Y lebih besar 5. Tiap hari 10 ekor ayam membutuhkan kurangnya 27 unit bahan A dan 30 unit bahan B. 9X tambah 3Y lebih besar 27. 3X tambah 18Y lebih besar 30. Nilai X dan Y menyatakan banyaknya sepatu, sehingga nilainya tidak mungkin negatif. Dengan demikian, ketidaksamaan adalah X lebih besar Y, X lebih besar 0, Y lebih besar 0, dan X, Y, Z. Fungsi objektif atau fungsi sasaran. Untuk menentukan keuntungan yang besar sebesarnya adalah Z Rp1.000 X tambah Rp2.000 Y. Jadi model matematika untuk persoalan di atas adalah 1. X tambah Y lebih besar 5. 2. 9X tambah 3Y lebih besar 27. 3. 3X tambah 18Y lebih besar 30. X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Fungsi objektif Z Rp1.000 X tambah Rp2.000 Y. Gambar daerah yang digunakan
Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita bahas dulu dari awal ya. Kira-kira ada yang mau ditanggapi atau sudah benar? Oke, untuk tabel dulu. Tabel ya. Sudah? Oke, sudah? Oke, sudah. Untuk isiannya ada yang kurang? Gak ada? Gak ada? Oke, pas? Iya, sudah paham. Nah, bedanya di sini ada 3 persamaan ya. Ada 3 pertidaksamaan. Kalau tadi untuk masalah pertama cuma 2. Oke. Nah, sekarang kita ke gambar. Ini dia. Iya. Tinggal memasukkan aja ya. Persamaan 1 tadi apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Oh, 1, 2, 3, 4 harusnya ya. Nah, itu gambarnya tadi menggunakan GeoGebra. Oke. Nah, kita simpulkan dulu dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 ini. Apa yang kita dapatkan dari sini? Coba siapa yang mau menyimpulkan dari materi kita hari ini? Silakan. Iya. Ina. Oh, ini. Dari masalah tersebut ternyata masalah kontekstualnya dapat dibuat menjadi model matematikanya sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke. Bagus ya. Jadi di sini ternyata banyak masalah kontekstual bisa kita rubah ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita modelkan menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, gunanya apa nanti materi selanjutnya? Setelah kita modelkan, terus ngapain itu materi selanjutnya kan gitu. Oke, itulah kesimpulannya. Nah, sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu. Ya, refleksi itu apa? Ya, bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Ustaz? Bingung, masih bingung sih Ustaz. Gimana Dwi perasaannya? Belajar dengan problem based learning, dengan permasalahan. Nah, bagaimana perasaannya? Senang, tapi senang Pak. Ya, kurang semangat ya. Oke. Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Materi ya. Materi apa? Model matematika. Selain materi model matematika, apa yang kita dapatkan? Iya, menggunakan GeoGebra. Ya. Itu yang kita dapatkan hari ini. Jadi materi model matematik dan menggambar sistem ketidaksamaannya menggunakan GeoGebra. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita silakan Surya dibawakan dipimpin doa mengakhiri pembelajaran. Belajar dan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih Surya. Oke, materi selanjutnya nanti ada. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.